Salah satu tanda kita cinta kepada baginda itu selalu mengenang sunnah-sunnah beliau dan ucapan-ucapan beliau. Salah satu ucapan beliau yang beliau sebutkan dalam sebuah hadis, sebuah riwayat daripada Hizam bin Hakim bin Hizam daripada bapaknya daripada Nabi SAW. Apa kata sabda Nabi? Innakum asbahtum qad asbahtum fi zamanin kasirun fuqaha'uh qalilun khutaba'uh. Kalian, kata Rasul, berada sekarang pada satu zaman di mana pada zaman ini adalah banyak fuqaha'uh qalilun khutaba'uh. Letak orang yang alim bidang agama, tapi qalil khutaba'uh, sedikit orang yang pandai berbicara. Artinya le orang yang mufhum agama, tapi dit orang yang ceramah, dit orang yang kutubah-kutubah yang ceramah. Kemudian Nabi juga melanjutkan wa kasirun mu'tuh qalilun su'alu. Letak orang yang mau memberi, menyumbangkan harta, tapi qalilun su'alu, sedikit yang meminta. Al-amalu fihi khairun minal ilmi. Al-amalu fihi khairun minal ilmi. Beramal pada masa tersebut lebih baik daripada ilmu. Jadi masa Rasulullah, para sahabat dan para orang beriman yang hidup ketika zaman tersebut, apa yang mereka dengar dari Rasul, mereka telan mentah-mentah, tidak pernah mempersoalkan. Maka pada zaman tersebut lebih baik beramal, fokus beramal, berubudiyyah kepada Allah. Maka kita juga tidak heran ketika kita baca kitab-kitab tasawuf seperti Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab yang lain. Banyak kita temukan sejarah para wali-waliullah, para abdal. Mereka rata-rata yang hidup di abad-abad permulaan Islam. Ada yang di abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Karena pada masa tersebut mereka lebih fokus kepada beramal. Fuqaha'uh kasirun khutaba'uh. Akan datang satu masa qalilun fuqaha'uh, sedikit fuqaha, orang yang mengerti agama benar-benar menguasai agama sedikit. Tapi kasirun khutaba'uh, orang yang menjadi khatib, penceramah, orang khutbah nyula. Qalilun mu'tuh kasirun su'aluh. Dit orang yang mau memberi dan le orang yang melaki. Pesan Rasul dalam hadis tersebut, al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu ketika zaman tersebut lebih baik daripada beramal. Sekarang sudah tiba masa yang diingatkan Rasulullah tersebut. Banyak orang yang ahli pidato, pandai ceramah, tapi kurang mengerti pemahaman agama. Kurang menguasai secara detail persoalan-persoalan fikih, persoalan agama. Hingga Imam Suyuti dalam kitab beliau menyebutkan, al-alim indal awam man sa'idal mimbar. Orang yang memiliki ilmu dalam pandangan orang awam, man sa'idal mimbar, orang yang menaiki mimbar. Artinya yang mampu menguasai mimbar itulah orang alim. Pintar berdakwah, pintar pidato, menguasai retorika berceramah, mampu membuat para pendengar merasa terkesima, merasa ajib dengan ceramahnya. Itulah orang alim dalam pandangan orang awam. Bukan orang yang menguasai ilmu fikih atau ilmu-ilmu syariat lainnya. Sekarang kita berada pada zaman tersebut di mana Nabi mengingatkan bahwa al-ilmu khairun minal amal. Ilmu lebih baik daripada beramal. Pertama. Yang kedua, dalam hadis yang lain Nabi juga mewanti-wanti bahwa akan terjadi fitnah di akhir zaman di mana orang ketika pagi masih beriman, sore sudah jadi kafir. Tapi Nabi membuat pengecualian, illa man ahyahullah bil ilmi. Illa man ahyahullah bil ilmi, kecuali orang yang Allah hidupkan dengan ilmu. Lagi-lagi dalam hadis tersebut, hadis yang kedua ini, Nabi mengecualikan yang bisa selamat daripada fitnah akhir zaman adalah orang yang Allah hidupkan dengan ilmu. Artinya kita menjadi bahagian dari Allah, orang yang Allah hidupkan dengan ilmu.
Alhamdulillah kita merasa bersyukur. Adik-adik yang ada di daya, para tengku, para ustaz, gurai-gurai yang naina mandum, mudah-mudahan termasuk dalam man ahyahullah bil ilm. Orang yang Allah hidupkan dengan ilmu. Mungkin tanya udip di daerah-daerah lagi di Aceh Timur, kerana kan udip di kota metropolitan tanpa terasa fitnah. Tetapi ketahuilah bahawa fitnah tersebut tidak bisa dielak, pasti terjadi. Karena Nabi sudah mewanti-wanti 14 abad yang lalu. Belah abad yang kau lika, Rasul kan pegah tentang fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman yang menjadi asyaratus sa'ah, tanda-tanda terjadi hari kiamat. Kita bukan menakut-nakuti orang dengan tanda-tanda kiamat, tapi membuat satu disiplin ilmu bagaimana cara mensikapi tanda-tanda kiamat tersebut. Salah seorang ulama besar negeri Yaman, Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau membuat satu disiplin ilmu yang belum pernah dibuat ulama sebelumnya, yang bernama fikih tahawulat. Tahawul berubah, perubahan zaman. Perubahan zaman kita rasakan sekarang. Beliau membuat satu disiplin ilmu yang berjudul fikih tahawulat, yang diajarkan dalam fikih tersebut bagaimana mensikapi perubahan-perubahan zaman yang terjadi. Ada juga sebahagian ulama di dunia membuat nama ilmu dengan fikih mawakif. Mawakif jamak daripada mawkif, artinya sikap atau pandangan. Bagaimana sikap kita menghadapi perubahan yang terjadi di akhir zaman, agar kita tidak menjadi bahagian daripada tanda kiamat. Fitnah pasti terjadi, Nabi kan pegah dalam hadis. Tapi baik roh katanya dalam contoh fitnah. Tapi bijak katanya orang yang terhindar daripada fitnah, terselamatkan daripada fitnah tersebut. Baik, jika contoh tanda-tanda kiamat tunggu pelan. Hampir menan. Tapi sebalik ji, tanya akan menjadi bahagian di tanda kiamat, tapi tanya menjadi orang yang terselamatkan daripada fitnah.